Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah musalla as-salam yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat sehingga bisa kembali duduk, kembali belajar tentang rukun Islam yang memang sedang kita pelajari dan rukun iman yang kita juga sedang pelajari. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua, sehingga yang kita pelajari mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terlebih malam Jumat, mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk semuanya, kita mengucapkan sholawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh, tetap sabar, berpegang dengan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah Musalla As-Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan rukun iman yang ketiga, al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah sampaikan pengertian beriman kepada kitab menurut penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita akan ulangi kembali sedikit, setelah itu kita lanjutkan pembahasan rukun iman yang ketiga ini. Kata penulis Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab adalah mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat untuk makhluk-makhluknya, dan juga sebagai hidayah bagi mereka agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Titik. Ini kata penulis, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya. Apa tujuan dan apa fungsinya? Sebagai rahmat bagi makhluk-makhluknya dan untuk hidayah mereka, sebagai petunjuk untuk mereka agar mereka bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti ada 3 poin. Dari pengertian ini setidaknya ada 3 mungkin yang bisa kita ambil terkait mengimani rukun iman yang ketiga. Pertama adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. 1. Untuk siapa kitab ini diturunkan atau kepada siapa kitab ini diturunkan. Yang kedua, kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Ini poin kedua. Poin ketiga, tujuan kenapa Allah menurunkan kitab tersebut. Tujuannya apa? Sebagai rahmat, petunjuk, dan juga agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Berarti dari pengertian tadi, dari pengertian yang disampaikan oleh penulis Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya ringkas jadi 3. Beriman kepada kitab artinya mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lihat poin pertama dulu.
Kita lihat poin yang pertama dulu. Berarti poin yang pertama, apa tadi poin pertama? Allah menurunkan kitab-kitabnya. Poin yang pertama, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kitab kepada rasul-rasulnya, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, itu semua rasul mendapatkan kitab. Setiap rasul mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau panjenengan lihat di dalam Al-Quran, redaksi yang isinya pemberian Allah untuk Rasulnya berupa kitab, seringnya dengan redaksi kami turunkan. Walaupun ada dengan redaksi kami berikan, ada, tapi seringnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan terkait masalah kitab, baik itu Injil, baik itu Taurat, baik itu Zabur, ataupun kitab milik Nabi Muhammad dan umat Islam yaitu Al-Quran, seringnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kami turunkan. Walaupun ada Allah Ta'ala menggunakan kata kami berikan, tapi seringnya Allah Ta'ala menggunakan kata kami turunkan. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad. Surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman tentang Taurat, inna anzalnat Taurat, sesungguhnya kami turunkan At-Taurat. Banyak lagi ayat yang berbicara tentang masalah itu. Yang ingin garis bawahi atau yang ingin saya garis bawahi adalah di poin pertama. Poin pertama dari beriman kepada kitab adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dari sini ada pelajaran yang ingin saya ambil. Apa itu pelajarannya? Pada redaksi kata kami turunkan, yang namanya turun itu dari mana ke mana? Jelas sudah nggak ada. Kalau ada yang bilang dari kanan ke kiri, ya saya tak pulang izin. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Dan dari pengertian beriman kepada kitab adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitabnya. Berarti yang menurunkan itu adalah Allah. Kepada siapa? Nanti poin kedua, kepada Rasul-Rasulnya. Yang diturunkan adalah kitab, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Berarti di sini sekali lagi pelajaran pentingnya adalah Allah Ta'ala menggunakan kata kami turunkan, menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Tadi saya sampaikan bahwasanya banyak ayat ketika Allah berbicara tentang masalah kitab, baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Zabur, baik itu Al-Quran, mesti seringnya menggunakan kata kami turunkan. Makanya nggak heran, makanya tidak heran kalau seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan di dalam Al-Quran alfu dalil au akthar min alfi dalil. Di dalam Al-Quran terdapat akthar min alfi dalil, lebih dari 1000 bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Nah, ini salah satunya. Salah satunya ketika kita belajar beriman kepada kita dapat pelajaran bahwasanya Allah itu posisi berada di atas, bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana, tapi Allah berada di atas. Titik. Saya nggak bahas apa yang dijadikan
dalil, bukti bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, bukan sekarang. Tapi dari sini biar tidak terlalu melebar pembahasannya, dari sini kita dapat pelajaran posisi atau Allah Ta'ala berada di atas, bukan di mana-mana. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di poin kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman kepada kitab artinya mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yang kedua tadi apa? Kepada rasul-rasulnya. Dari sini kita dapat pelajaran bahwasanya Allah Ta'ala, kemarin sudah saya sampaikan, nanti saya akan ulangi sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab itu bukan hanya kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, bukan. Tapi kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada seluruh rasul. Setiap rasul memiliki kitab. Nah, sekarang berapa jumlah rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa jumlah nabi, nanti kita akan belajar di rukun iman yang keempat. Tapi sedikit saya sebutkan, jumlah nabi ada 124.000. Nggak ada dari Indonesia, nggak ada Indonesia, apalagi Comal nggak ada. 124.000, kebanyakan mereka dari Bani Israel. Yang dari Arab cuma 4 nabi dan rasul, yang dari Arab cuma 4. Arab padahal Nabi Muhammad turun terakhir itu Nabi Muhammad SAW, beliau orang Arab, tapi ternyata yang Arab cuma 4, apalagi Indonesia tidak ada ya. 124.000. Dari 124.000 ada yang menjadi rasul, karena setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Apa perbedaannya nanti di rukun yang keempat? Jumlah rasul adalah 313 dari 124. Jadi angka 313 itu bukan angka tambahan dari 124.000, bukan. Tapi 313 itu adalah dari 124.000. Dalam riwayat yang lain 315. Lebih banyak mana berarti nabi atau rasul? Nabi, betul. Lebih banyak nabi. Nah, anggap saja kalau kita pegang riwayat 315 atau 313, maka jumlah kitab yang Allah turunkan juga sejumlah rasul, baik itu 313 atau dalam riwayat yang lain 315. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pendapat yang dipegang oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita pegang buku ini, judulnya Nuqdah fil Aqidah Al-Islamiyah. Beliau punya buku lain, Syarah Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama intinya, cuman pembahasannya lebih lebar ini karena ini halamannya sampai 500 ini. Iya, sampai 500-an. Saya ambil sedikit saja. Lihat, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Saya sebutkan satu saja, ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu kompak, satu agama, belum ada syirik. Setelah itu muncul kesyirikan, dan saat itu manusia berpecah belah. Karena manusia berpecah belah, Allah Ta'ala sebutkan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Setelah manusia berpecah belah, Allah utus para nabi dan rasul. Tujuannya dua, tupoksinya dua, mubashshirin wa mundhirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan, dan Allah turunkan kepada mereka kitab. Berarti setiap rasul itu memiliki kitab. Oke, itu poin kedua.
Kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, dan kita dapat pelajaran tadi bahwa yang Allah turunkan berupa kitab bukan hanya kepada 4 rasul saja, tapi kepada semua. Berapa jumlahnya tadi? 313. Riwayat yang lain menyebutkan 315. Oke, sekarang kita lihat poin yang ketiga. Tujuannya Allah turunkan kitab-kitabnya untuk rasul-rasulnya. Tujuannya apa? Sebagai rahmat, sebagai petunjuk agar manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Semua kitab, baik itu Taurat, baik itu Zabur, baik itu Injil, baik itu Al-Quran, tujuannya tidak lepas dari 2 kata, hudan wa rahmah. Tidak lepas dari 2 kata, hudan dan rahmah. Hudan itu artinya petunjuk. Kalau kita lihat Al-Quran banyak, surat awal surat Al-Baqarah aja sudah kita dapatkan ayat itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita lihat sekarang surat Taurat dulu. Tadi saya sampaikan Taurat, Injil, Zabur atau Quran itu tidak lepas dari huda dan rahmat. Kita lihat surat Taurat. Apa isinya Taurat? Allah Ta'ala berfirman di dalam salah satu firman-Nya surat Al-Maidah ayat 44 yang sempat viral dulu. Al-Maidah ayat berapa? Masih ingat? 40 lupa jenengan ini. 41 mungkin. Tidak boleh menunjuk pemimpin yang kafir. 51 kok 51. Ini Al-Maidah 44. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Lihat, Allah Ta'ala berfirman, kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk, dan di dalam Taurat juga ada nur. Apa itu nur? Cahaya. Oke. Taurat di dalamnya petunjuk, di dalamnya ada cahaya. Kita lihat Injil sekarang, surat Al-Maidah ayat 46. 2 ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Dan kami berikan kepada Isa kitab, namanya kitab Injil. Ada apa di dalam Injil? Hudaw wa nur. Di dalam Injil ada petunjuk dan juga ada cahaya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala duanya di dalam ayat yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran juga Allah Ta'ala turunkan untuk sebagai petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa hudan wa busyra lil muhsinin. Dan kami turunkan Al-Quran, di dalamnya ada penyembuh. Di dalamnya ada penyembuh. Jadi penyembuh yang sebenarnya itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada petunjuk, di dalam Al-Quran ada rahmat, di dalam Al-Quran ada busyra. Busyra itu artinya kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang bertakwa, dan untuk orang-orang yang beriman. Berarti 3 sudah tadi, Taurat sudah, Injil sudah, Al-Quran sudah. Kita sepakat di dalam ketiga kitab ini isinya huda, isinya nur, isinya rahmat. Sekarang kita yang belum menyebutkan adalah yang apa ya tadi? Zabur.
Bapak Ibu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan nama Zabur di dalam Al-Qur'an tidak sebanyak penyebutan nama Taurat dan Injil, apalagi Al-Qur'an. Penyebutan nama Zabur, informasi dan kabar dari Allah dalam Al-Quran tentang Zabur tidak sebanyak Taurat, tidak sebanyak Injil, apalagi sebanyak Al-Quran. Sedikit, beberapa ayat saja. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan Zabur, sebuah kitab, dan kami berikan kepada Daud sebuah kitab, namanya kitab Zabur. Gak banyak penyebutannya, mungkin beberapa ayat saja. Dan ternyata Bapak Ibu, Zabur ini berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan Taurat, berbeda juga dengan Injil. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir namanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, Zabur Kitabu Daud. Zabur itu adalah kitabnya milik Nabi Daud. Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman. Duluan mana? Daud sama Nabi Musa. Duluan Daud. Daud, habis itu terus saya nggak hafal. Nabi Musa, habis Nabi Musa terus, habis itu Nabi Isa. Itu semuanya rentetan dari Bani Israel, keturunannya Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak keturunannya Israel. Israel bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ya Israel. Israel namanya siapa? Israel itu nama lainnya Yaqub alaihissalam. Israel itu artinya hamba Allah Ta'ala. Nama aslinya adalah Yaqub alaihissalam. Dan Yaqub anaknya siapa? Ishak. Dan Ishak anaknya Ibrahim alaihimussalam. Jadi Ibrahim punya anak, Nabi Muhammad punya anak Ismail, turun nanti ketemu Nabi Muhammad. Nah, Ibrahim punya anak satunya dari istri yang pertama Sarah, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub turun Nabi semuanya. Nabi Yusuf, nanti muncul lagi Nabi Daud. Nah, bawahnya Daud ada Sulaiman. Nanti terus muncul Nabi Musa. Nanti terakhir lagi Nabi Isa alaihissalam. Di situ ada Ilyas, Ilyasa, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, berarti Zabur sama Taurat tadi duluan Zabur, karena Nabi Daud lebih dulu daripada Nabi Musa alaihissalam. Lihat apa kata Imam Al-Qurtubi, Zabur Kitabu Daud. Zabur itu adalah kitabnya Nabi Daud. Wa kana mi'ah wa khamsin surah. Ternyata di dalam kitab Daud, itu kitabnya Zabur, itu ada 150 surat. Di Al-Quran ada berapa? 114. Apa kata Imam Qurtubi? Dan ini juga disampaikan oleh imam yang lain. Laisa fiha hukmun wala halalun wala haramun. Di dalam kitab Zabur itu tidak ada pembahasan hukum. Nggak ada halal, nggak ada haram. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada halal, ada haram. Ini halal, ini haram. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukumnya. Siapa yang melakukan seperti ini, hukumnya seperti ini, hukumannya seperti ini. Di Taurat juga ada, di Injil juga ada. Tapi ini pembeda. Di Zabur nggak ada hukum, nggak ada halal, nggak ada haram. Terus apa di dalamnya? Di dalamnya cuma innama huwa hikamun wa mawa'id. Di dalamnya cuma ada hikam. Hikam itu hikmah, ucapan-ucapan yang baik. Hikmah-hikmah wa mawa'id. Mawa'id itu mau'idhah. Ada mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu artinya
nasihat. Udah, di dalamnya nggak ada hukum, nggak ada halal, nggak ada haram. Di dalamnya cuma ada nasihat-nasihat, petuah-petuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan Injil, berbeda dengan Taurat. Sudah jelas kalau ternyata di dalam kitab Zabur yang di dalamnya tidak ada hukum, tidak ada halal, tidak ada haram, di dalamnya cuma ada hikmah-hikmah, petuah-petuah, nasihat yang nasihat baik, maka otomatis Zabur juga kitab yang mengajak kepada huda dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang ingin saya sampaikan berarti Taurat, Injil, atau dari awal Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran semuanya isinya mengajak kepada petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kitab itu pegangan dan pedoman. Yang namanya pedoman ya berarti digunakan agar orang itu jalan ada pegangannya. Jangan ke sana, jangan ke sini. Maka ini kitab pegangan. Kalau Taurat berarti pegangan zaman itu. Kalau Injil berarti pegangan zaman itu. Kalau Zabur berarti pegangan zaman itu. Kalau Al-Quran, Taurat, Injil, dan Al-Quran tujuannya adalah untuk membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Saya ambil contoh Al-Quran saja. Kita nggak ambil Taurat, nggak ambil Injil, nggak ambil Zabur. Kita ambil Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat kedua, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kamu sengsara. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kamu sedih. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar kamu tashqa. Syaqi itu sengsara, sedih. Berarti kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran agar Nabi Muhammad sedih, berarti Allah turunkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bahagia. Kalau kita belum bahagia dengan berbagai macam cara, ya berarti memang belum ada yang salah, karena kita belum membuka Al-Quran. Seorang ulama ada yang ditanya, atau mereka mengatakan sebuah statement, kebahagiaanmu tergantung interaksimu dengan Al-Quran. Kebahagiaanmu tergantung interaksimu dengan Al-Quran. Semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin bahagia. Cukup mungkin kita belum sampai pada tahap mengerti tafsirnya, cukup membaca saja. Bahkan orang yang mungkin nggak ngerti artinya, dia cuma sekedar baca. Apalagi kalau ngerti artinya, dia cuma baca, dia nggak ngerti bahasa Arab, cuma bisa baca, itu yakin saya 100% ada sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam hatinya. Ada bahagia, ada tenang, ada tentram. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang insya Allah panjenengan hafal, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub walladzina amanu wa tatmainna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman hati mereka itu bahagia, hati mereka itu tentram dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir kepada Allah, di antara bentuk zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Lihat Bapak Ibu, saya ingin sebutkan faedah secara bahasa. Banyak ini tabelnya ini. Subhanallah. Jadi bola. Oke. Lihat, Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah
tatmainnul qulub. Secara bahasa yang baik dan benar itu ala tatmainnul qulub bidzikrillah. Jadi ucapan bidzikrillahnya kalau bicara susunan bahasa, bidzikrillah itu letaknya bukan di tengah tapi di belakang. Tapi Allah jadikan bidzikrillah itu di depan setelah kata Allah. Anggap aja nggak ada alanya, bidzikrillah tatmainnul qulub. Berarti bidzikrillah letaknya di mana? Di depan. Secara bahasa harusnya di belakang, tapi Allah jadikan di depan. Dan nggak mungkin nggak ada fungsinya, pasti ada fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah penyempitan makna. Ke tempat Mas Amar lah saya kecomal. Berarti saya kecomal tidak ada tujuan lain kecuali hanya ke tempat Mas Amar. Karena penyebutan tujuan saya letakkan di depan. Dan secara bahasa yang seperti itu menunjukkan penyempitan makna. Sama seperti surat Al-Fatihah. Harusnya na'buduka, tapi Allah jadikan kanya bukan di belakang tapi kanya di depan. Iya karena budu harusnya artinya kepadamu, kami menyembah kepadamu ya Allah, tapi Allah jadikan kepadamunya di depan. Kepadamu kami menyembah. Apa fungsinya? Fungsinya untuk penyempitan makna. Contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman, dengan mungkin sering dengar ayatnya, lahu mulkus samawati wal ard. Harusnya mulkus samawati wal ard lahu, tapi lahunya ditaruh di depan, yang artinya mulkus samawati wal ard lahu, kerajaan langit dan bumi itu milik Allah, tapi kata milik Allah taruh di depan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk penyempitan makna. Untuk Allah lah atau milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, menunjukkan bahwa tidak ada yang memiliki kerajaan di langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita sembah dan kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Pun sama dengan ini, tidak ada yang menenteramkan hati kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara menenteramkan, membahagiakan yang hakiki sebenarnya, bukan yang semi, bukan yang palsu. Banyak orang mencari kebahagiaan bukan dengan berzikir kepada Allah. Apakah bahagia? Jawabannya bahagia, tapi bahagianya sementara. Ada yang sementara, pol-polir sementara, tahun depan sedih lagi. Sementara cari kebahagiaan, mulai ngopi pusing puyeng saya. Pak ngopi dulu, main pelong, habis ngopi kopinya habis puyeng lagi, kopi lagi, puyeng lagi, kopi lagi, akhirnya lambungnya kena, tambah puyeng. Sudah nggak ada kebahagiaan yang sebenarnya kecuali dengan berzikir. Dan zikir adalah diantara bentuknya adalah membaca Al-Quran. Maka kalau panjenengan lagi puyeng, pusing, pertama kali dibuka adalah Al-Quran. Nggak tahu artinya, yang penting baca. Insya Allah saya nggak bohong, akan dapat ketenangan yang tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Apalagi kalau kita baca, coba ngerti artinya, coba memahami tafsirnya, apalagi yang bisa bahasa Arab, maka nikmat yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran redaksi bahwasanya Al-Quran itu kitab yang membahagiakan dengan dua cara. Saya ulangi, Allah Ta'ala menyebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuannya apa tadi? Membahagiakan dengan dua cara, dengan dua redaksi.
Pertama, tadi Toha, ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu sedih. Berarti jawabannya Al-Qur'an diturunkan agar kamu bahagia. Satu nih cara pertama. Cara kedua, masih di surat Toha juga, di tengah-tengah saya lupa ayat berapa, nanti coba saya cek. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang dia jauh dari Al-Qur'an, maka dia hidupnya sempit. Lihat, dari dua sisi Allah Ta'ala menyampaikan Quran itu membahagiakan. Sisi pertama informasi, sama-sama informasi. Siapa yang Al-Quran tidak diturunkan untuk sedih, Al-Quran diturunkan untuk bahagia. Sisi yang kedua, siapa yang jauh dari Al-Quran, dia pasti sedih. Maka lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya Al-Quran di semua sisinya membahagiakan. Kalau lagi pusing, lagi banyak masalah, baca Al-Quran. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita nggak hafal zikir-zikir tersebut, baca Al-Quran. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan yang tidak diberikan kecuali hanya pada membaca Al-Quran. Oke, itu sudah selesai tadi dari makna beriman kepada kitab. Kitab, beriman kepada kitab adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk memberikan petunjuk, rahmat dan membahagiakan manusia di dunia dan juga di akhirat. Sekarang kita masuk beriman kepada kitab. Mencakup 4 hal. Beriman kepada kitab yatadhamman arba'ata umur. Beriman kepada kitab itu mencakup 4 hal. Pertama, mengimani bahwasanya kitab itu turun dari Allah, hak itu benar adanya. Kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Ta'ala. Mengimani bahwasanya kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat-ayatnya sudah saya sebutkan. Tentang Taurat, Allah turunkan Taurat kepada Musa. Tentang Injil, Allah berikan Injil kepada Isa. Tentang Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tentang kitab-kitab yang lain, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama para nabi Alkitab. Ini menunjukkan bahwasanya poin pertama adalah mengimani bahwasanya semua kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani secara terperinci apa yang diperinci oleh Allah. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Mengimani secara terperinci apa yang diperinci oleh Allah, dan mengimani secara lawannya perinci apa? Global. Mengimani secara global apa yang tidak diperinci oleh Allah. Berarti poin kedua isinya dua. Mengimani secara terperinci sesuai dengan yang Allah perinci, dan mengimani secara global yang memang Allah tidak perinci. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya mengimani secara terperinci apa yang Allah rincikan. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkannya di malam Lailatul Qadar, maka ini terperinci. Kita imani secara terperinci, berarti kita beriman Allah turunkan Al-Quran. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Isinya huda wa nur wa rahmah wa busyra wa syifa dan seterusnya di malam Lailatul Qadar.
Kita imani secara terperinci. Kita imani secara terperinci. Oh Injil, Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Oh Taurat, Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh ada Zabur, namanya Zabur. Untuk siapa Zabur ini? Allah turunkan kepada siapa? Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini kita mengimani secara terperinci, tapi terperincinya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Ada beberapa kitab yang tidak secara terperinci Allah tidak secara terperinci Allah sebutkan hanya secara global. Tadi contohnya di awal saya sebutkan surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menyampaikan wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi kitab, buku pegangan. Ini kan global, tidak diperinci siapa saja yang diberikan semua para nabi. Terus namanya kitab apa saja kan Allah nggak sebutkan. Kepada nabi atau kepada Rasul Ilyas apa kitabnya? Allah nggak sebutin. Kepada Ilyasa apa kitabnya? Allah nggak sebutin. Kepada siapa lagi? Lut, Allah nggak sebutin. Kepada Harun, Allah nggak sebutin. Kepada Nuh, Allah nggak sebutin. Tapi kita percaya secara global Allah berikan kepada setiap Rasul kitab. Nah ini yang dimaksud tadi, mengimani secara terperinci apa yang Allah perinci, dan mengimani secara global apa yang tidak diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang ketiga, belum adzan? Sudah ada. Adzan dulu biar saya selesaikan. Insya Allah pekan depan kita masuk iman kepada Rasul. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Nanti habis adzan kita sedikit 5 menit paling. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Poin ketiga dari kandungan beriman kepada kitab, karena tadi saya sampaikan beriman kepada kitab terkandung di dalamnya 4 hal. Poin pertama tadi sudah mengimani bahwasanya seluruh kitab itu turun dari Allah Ta'ala. Yang kedua, mengimani secara terperinci apa yang Allah rincikan, dan mengimani secara global apa yang tidak diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalamnya, membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan, mohon maaf, pusat sedikit Al-Qurannya, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Di dalamnya katanya itu berarti di dalam kitab-kitab tersebut, baik Taurat, Injil, Zabur ataupun Al-Quran. Koma, belum selesai. Mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dengan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan mengamalkan isi Al-Quran. Kata dengan mengamalkan isi Al-Quran, ketika seseorang mengamalkan isi Al-Quran, maka sama saja dia dengan mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Karena yang tidak baik dan tidak pas dan tidak relevan, Allah sudah hapus semua dari kitab-kitab yang dulu, dan Allah masukkan ke dalam Al-Quran yang sempurna. Jadi ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, sama saja dia juga mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, dan juga apa yang terkandung di dalam Az-Zabur. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan benar, isinya benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenar. Al-Quran itu sifatnya membenarkan kitab-kitab terdahulunya. Yang kedua, fungsi Al-Quran wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi itu berarti arti maknanya, secara maknanya muhaiminan alaihi itu artinya menghapus semua yang tidak relevan untuk zaman sekarang dari kitab-kitab yang dulu. Berarti kitab-kitab yang dulu yang sudah tidak relevan dengan umat Nabi Muhammad dan sampai hari kiamat dihapus semuanya oleh Allah Ta'ala, dan yang masih baik-baik dikumpulkan kemudian dimasukkan di dalam Al-Quran. Itu makna muhaiminan. Jadi ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, sama saja dia juga mengamalkan kitab-kitab yang terdahulu. Berarti poin keempat, mengamalkan isi kitab-kitab apa tadi saya tulis ini Mas? Mengamalkan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Caranya dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa disampaikan secara ringkas. Insya Allah kita masuk beriman kepada Rasul, kemudian nanti beriman kepada hari kiamat yang cukup panjang, habis itu kepada takdir, ini juga cukup panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.